Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan kali ini. Nah, anak-anak sekalian, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal penilaian tengah semester yang sudah kalian kerjakan kemarin. Di pembahasan kali ini Ibu hanya akan membahas soal tentang soal esai ya. Jadi hanya 5 soal yang akan Ibu bahas. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Soal yang pertama yaitu adalah tuliskan pengertian dari teks laporan percobaan. Nah, ini mudah ya, Ibu rasa kalian semua masih mengingat tentang apa itu teks laporan percobaan. Tapi lebih baik kita bahas ulang kembali. Nah, ini ada pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan yaitu teks yang di dalamnya memaparkan mengenai tujuan, proses, dan juga hasil dari percobaan yang dilakukan oleh seorang peneliti. Nah, teks laporan percobaan ini biasanya bersifat umum ataupun universal. Apa maksudnya umum atau universal? Artinya adalah teks laporan percobaan ini bisa dibaca atau dinikmati oleh semua kalangan atau khalayak umum. Seperti itu. Jadi diingat ya, jadi teks laporan percobaan itu adalah teks yang memaparkan mengenai tujuan, tentang proses, dan juga hasil dari percobaan yang dilakukan oleh seorang peneliti ke dalam sebuah teks laporan percobaan. Jadi percobaan yang sudah dilakukan disajikan ataupun dilaporkan dalam bentuk teks laporan percobaan. Soal yang kedua, tuliskan struktur yang membangun sebuah teks laporan percobaan. Nah, karena kita mempelajari tentang teks laporan percobaan yang sederhana, berarti hanya ada beberapa struktur dari teks laporan percobaan. Nah, struktur ini adalah struktur teks laporan percobaan yang sederhana. Ada 5. Yang pertama yaitu tujuan percobaan. Nah, tujuan percobaan ini isinya apa, Bu? Nah, kalau sebelum kalian melakukan percobaan, tentunya kalian memiliki tujuan. Misalnya tujuannya adalah mengetahui mengetahui pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan kecambah, misalnya gitu. Jadi apa yang kalian lakukan? Percobaan apa? Percobaan untuk menanam kecambah. Kemudian bagaimana pengaruh matahari terhadap pertumbuhan kecambah tersebut? Itu masuknya ke dalam struktur tujuan percobaan. Jadi sebelum menjabarkan apa saja yang kalian lakukan selama percobaan, kalian harus dijabarkan dulu atau harus dijelaskan dulu tentang tujuan percobaan yang dilakukan. Jadi ya, contohnya misalnya mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kecambah. Kemudian yang kedua, ada alat dan bahan. Setelah kalian menyajikan atau menjelaskan tentang tujuan, kalian harus harus jabarkan alat dan bahan apa yang kalian gunakan dalam percobaan yang dilakukan. Seperti itu. Kalau misalnya alatnya ada 10, tulis 10. Jangan sampai ada yang kurang atau ada yang lebih. Karena apa? Karena teks ini kan nantinya yang tadi, kita balik ke awal. Teks laporan percobaan ini bersifat umum ataupun universal. Jadi banyak orang yang baca, banyak orang yang mengakses, artinya kalian harus menuliskan laporan ini dengan sebenar-benarnya. Apa yang kalian lakukan dalam percobaan, itulah yang harus kalian tulis di dalam sebuah teks laporan percobaan. Jadi ketika percobaan itu berhasil atau tidak, kita bisa mengevaluasi dari alat dan bahan, kemudian dari prosedur dan lain sebagainya. Setelah menjabarkan alat dan bahan yang digunakan dalam sebuah percobaan, selanjutnya kalian harus menjabarkan tentang prosedur ataupun langkah-langkah percobaan yang dilakukan. Sama seperti alat dan bahan, semua prosedur atau semua langkah-langkah yang dilakukan harus dituliskan. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Gunanya tadi ya untuk mengevaluasi ketika terjadinya kegagalan dalam percobaan yang dilakukan. Apakah misalnya ketika langkahnya sudah benar tapi kenapa masih gagal? Nah, itu bisa dievaluasi nanti setelah adanya didapat hasil percobaan. Oke, setelah tujuan, alat dan bahan, kemudian langkah, kemudian kita mendapatkan hasil percobaan. Setelah melakukan prosedur atau langkah-langkah percobaan, baru kita bisa menentukan hasil percobaan apakah berhasil atau gagal. Ketika berhasil, harus dituliskan semuanya. Artinya apa yang didapat dari hasil percobaan harus dituliskan secara detail. Misalnya kalau tadi tujuannya adalah pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan kecambah, misalnya hasilnya adalah dengan ditaruh di bawah sinar matahari, misalnya kecambah akan lebih cepat tumbuh. Apa alasannya? Ada kandungan apa di dalam matahari seperti di dalam sinar matahari? Apa yang menyebabkan
bercambah bisa tumbuh subur, itu tuh harus dituliskan dengan selengkap-lengkapnya di hasil percobaan. Seperti itu. Kembali lagi kita harus memikirkan bagaimana ketika orang yang membaca teks laporan percobaan kita bisa mengerti tentang apa yang kita lakukan, tentang percobaan apa yang kita lakukan, bagaimana langkahnya, bagaimana alat dan bahannya, dan bagaimana hasilnya, supaya bisa ditiru ataupun bisa dicoba juga oleh orang-orang yang lain, seperti itu. Setelah ada hasil, tadi kalau di hasil dijelaskan secara detail atau secara rinci, kemudian yang terakhir ada simpulan. Kalau simpulan hanya garis besarnya saja, garis besar dari percobaannya seperti apa. Biasanya kalau simpulan itu mengambil inti dari hasil percobaan. Kalau misalnya tadi hasil dijelaskan secara detail, secara mendalam gitu ya, dijelaskan secara lengkap. Nah, ini diambil intinya saja dan ditulis di dalam simpulan. Seperti itu, mudah-mudahan paham ya. Jadi struktur teks laporan percobaan ini ada 5. Kita belajar teks laporan percobaan yang sederhana. Strukturnya ada 5, yang pertama yaitu tujuan percobaan, kemudian alat dan bahan, yang ketiga prosedur atau langkah-langkah, yang keempat hasil percobaan, dan diakhiri dengan simpulan. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Apa yang dimaksud dengan pidato persuasif? Nah, apa nih? Masih ingat nggak apa pidato persuasif? Kalau mendengar kata persuasif pasti sudah bisa menebak, oh bu, persuasif itu ajakan. Kalau persuasif itu ajakan, berarti kalau pidato persuasif itu apa ya? Kita lihat. Sini ada pengertian teks pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk mendorong dan mengajak pendengarnya untuk meyakini isi pidato tersebut adalah benar, atau sampai bisa mendorong pendengar melakukan sebuah tindakan, gitu ya. Jadi kalau misalnya dari persuasif itu ajakan, kalau misalnya pidato persuasif artinya pidato yang memiliki tujuan untuk mendorong atau mengajak pendengarnya untuk melakukan sesuatu atau mempercayai sesuatu yang diungkapkan atau dikatakan oleh si pembicara atau yang menyampaikan pidato, seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya, masih ingat lah yang nomor pidato persuasif. Ini masih mudah. Kita lanjut ke soal yang nomor 4, yaitu buatlah contoh kalimat pidato yang berisi ajakan dengan tema kebersihan lingkungan. Sebelum membuat contoh kalimat, ada hal yang harus kalian ketahui dulu tentang kalimat yang berisi ajakan atau kalimat persuasif. Ini ada ciri-ciri kalimat ajakan atau persuasif. Yang pertama, yaitu kalimatnya bersifat mengajak atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, namanya juga kalimat ajakan atau persuasif. Tentunya di dalam kalimatnya harus mengandung ajakan, harus bersifat mengajak ataupun membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah bisa berfungsi untuk memberikan perintah, sehingga kalimatnya bisa menggunakan tanda seru. Jadi kalimat ajakan itu tidak hanya berupa kalimat berita, misalnya mari kita jaga lingkungan, tidak. Bisa juga berfungsi untuk memberikan perintah dengan menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Contohnya misalnya tolong tutup pintu, pakai tanda seru. Tolong tutup pintu. Ketika kita bilang seperti itu, kemudian ada yang menutup pintu, berarti kita sudah bisa mengajak atau memengaruhi orang yang mendengar untuk mengikuti apa yang kita ucapkan. Jadi kalimat ajakan atau persuasif ini juga bisa berfungsi untuk memberikan perintah. Tapi kalau misalnya dituliskan di dalam kalimat harus diakhiri dengan tanda seru. Ciri yang ketiga yaitu memakai beberapa kata yang mengandung unsur persuasif ya atau ajakan. Misalnya kata ayo, mari, marilah. Kalau tadi kalian diminta untuk membuat contoh kalimat ajakan yang bertema kebersihan lingkungan, kalian bisa menggunakan kata marilah kita menjaga lingkungan. Itu bisa, itu yang singkat, yang simpel gitu ya. Ciri yang keempat yaitu terdapat kata kita yang berarti mengajak para pendengar untuk melakukan sesuatu bersama-sama gitu. Biasanya kalau misalnya di pidato persuasif ada kata kita, ada kalimat ajakannya. Marilah kita, ayo kita, mari kita, kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir, ciri kalimat ajakan atau persuasif yang kelima yaitu menggunakan kata-kata yang menarik dan mudah diingat. Tujuannya apa? Karena kan kita menyampaikan kalimat ajakan ini supaya orang mau menuruti atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita mau gitu ya. Jadi kita harus menggunakan kata-kata yang menarik dan mudah diingat sehingga orang tersebut mau melakukan atau terbujuk akan kata-kata yang kita sampaikan seperti itu. Kalau misalnya kita balik lagi ke soal yang tadi, kalian diminta untuk membuat sebuah kalimat ajakan atau kalimat persuasif yang bertema tentang kebersihan lingkungan.
Jadi kalian bisa ya menggunakan marilah kita menjaga lingkungan bersama-sama. Itu kan kalimatnya singkat, padat, dan mudah diingat gitu. Tapi tetap mengandung unsur persuasif atau ajakan, gitu ya. Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu tuliskan ciri kebahasaan sebuah teks pidato persuasif. Mudah-mudahan anak-anak masih ingat juga tentang ciri kebahasaan pidato persuasif. Ada 5 ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama, menggunakan kata sapaan orang kedua. Contohnya yaitu hadirin, bapak, ibu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Biasanya di dalam sebuah teks pidato persuasif ada kata istilah. Kalau misalnya tadi menjaga lingkungan, atau kalau misalnya contohnya reboisasi, berarti temanya tentang menjaga kelestarian hutan. Itu bisa menggunakan kata reboisasi. Kemudian yang ketiga, ada menggunakan kata penghubung yang argumentatif. Contohnya yaitu ada kata akibatnya, dengan demikian gitu ya. Ini kata-kata menghubung yang argumentatif ini juga bisa maksudnya adalah menyampaikan pendapat atau opini dari si penulis atau si pembicara pidato tersebut. Kemudian kaidah kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kata kerja mental. Nah, kata kerja mental ini terdiri dari aktivitas yang mengindrai, berpikir, dan juga merasa. Kalau mengindrai, tahu ya, indra itu yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa dirasakan, dan lain sebagainya. Kemudian selain terdiri dari aktivitas mengindrai, terdiri juga dari aktivitas berpikir dan juga merasa. Ini ada contohnya yaitu mengagumkan, memperkirakan, berasumsi, dan juga menduga. Ini ada beberapa contoh kata kerja mental. Ini sudah kita bahas, mudah-mudahan masih ingat ya anak-anaknya. Kemudian yang terakhir, ciri kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan kata-kata perujukan. Karena teks pidato persuasif harus mengandung argumen yang bisa dibuktikan faktanya atau harus berdasarkan fakta, maka diperlukan kata-kata perujukan. Jadi ketika kalian menyajikan sebuah data, harus ada kata-kata perujukan, misalnya berdasarkan data dari, kemudian merujuk pada pendapat si A, si B, dan lain sebagainya. Nah itu kalau misalnya kalian menggunakan kata-kata perujukan bisa semakin membuat para pendengar atau pembaca itu lebih percaya tentang argumen-argumen yang kalian berikan di dalam sebuah teks pidato persuasif, yang nantinya juga akan membantu kalian lebih mudah mempengaruhi atau membujuk para pendengar atau pembaca untuk melakukan sesuatu yang kalian inginkan, yang kalian ingin sampaikan di dalam sebuah teks pidato persuasif. Itu ya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai membahas soal penilaian tengah semester. Mudah-mudahan kalian bisa kembali memahami lagi, kita ulas lagi materi-materi yang sebelumnya, dan mudah-mudahan ketika kalian menemui soal yang sama, kalian bisa terus mengingat pembahasan-pembahasan ini seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Alhamdulillah, mengucapkan terima kasih banyak kalian sudah mengerjakan soal penilaian tengah semester dengan sebaik-baiknya. Oke, Ibu rasa cukup pembahasan soal